Assalamualaikum sahabat Salampedia. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang berkisar kurang lebih 50 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Finyun adalah seorang pendeta negeri Syam, saat niat berdakwah ke Yaman, karena dia mengetahui bahwa Yaman banyak penganut Yahudi dan berkitabkan Taurat. Secara historis ajaran Nabi Isa alaihi salam adalah untuk memperbaharui ajaran sebelumnya yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Namun ternyata kafilah sang pendeta diserang lalu dia ditawan dan dijadikan budak di Afrika. Saat menjadi seorang budak di wilayah Najran, sang pendeta dikagumi oleh tuannya, karena memiliki karomah. Saat tuannya memasuki kamarnya, ditemukanlah cahaya yang terang. Maka mulailah tuannya bertanya, "Apa yang kau lakukan? Atau apa agamamu?" Lalu diterangkanlah agama Nasrani, sambil mengajak tuannya untuk menganutnya. Tapi ternyata tuannya menolaknya, karena di wilayah Najran penduduknya mayoritas menyembah pohon. Di wilayah Najran terdapat pohon tua atau keramat. Lalu pendeta berkata, "Bagaimana jika Tuhanku, Allah menghancurkan Tuhan Anda?" Kata Finyun kepada tuannya, "Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, maka aku akan beriman," jawab tuannya. Maka Finyun menyuruh tuannya untuk mengumpulkan masyarakat Najran. Finyun terus berdoa kepada Allah hingga Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Karena kejadian ini, wilayah Najran masuk ajaran Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika. Berjalannya waktu, ajaran Nasrani makin kuat di Najran. Hingga zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun agama Nasrani terkenal berpusat di Najran. Setelah meninggalnya Finyun ini, salah satu muridnya yang bernama Abdullah bertekad untuk melanjutkan niat gurunya dahulu untuk berdakwah ke Yaman. Setelah memasuki Yaman, dia mengetahui jika Zunuwas adalah seorang raja Yaman. Zunuwas keturunan Arab yang beragama Yahudi. Anehnya Zunuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan, dan perlahan-lahan agama Yahudi pudar di negeri Yaman. Dia juga mengembalikan kemusyrikan ke Yaman, dan memilih penyihir yang terkuat untuk mendampinginya. Abdullah bin Samir memasuki Yaman dan melihat bahwa di sini bukan lagi beragama Yahudi. Karena melihat penganut Yahudi yang tersisa disiksa oleh Zunuwas, maka Abdullah memilih tinggal di gua pinggiran kota. Meski Abdullah sering mencuri waktu untuk berdakwah, tapi ternyata itu sangat sulit. Saat penyihir raja sudah mulai tua, penyihir tersebut mengusulkan kepada raja untuk mendatangkan pemuda pilihan negeri Yaman untuk belajar dan menggantikan posisinya kelak. Setelah sayembara besar-besaran, dan datanglah beberapa pemuda yang lolos, salah satunya bernama Wadoh. Dia adalah pemuda yang cerdas dan akhirnya terpilih menjadi pemuda yang akan jadi penerus penyihir kerajaan tadi. Setiap datang belajar ke rumah penyihir, Wadoh mendapatkan emas dan hadiah dari Zunuwas. Setiap hari dia melewati guanya Abdullah bin Samir. Suatu ketika dia mendengar ada suara lalu masuk ke gua tersebut. Kemudian dia berkenalan dengan Abdullah bin Samir. Kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani, tentang Allah dan juga tentang Nabi Isa alaihi salam. Sambil belajar sihir dia juga belajar Nasrani. Suatu waktu saat ilmu sihir sudah mencapai puncaknya, dan juga memahami Injil pada puncaknya. Saat Wadoh menuju ke rumah, di tengah jalan dia melihat hewan yang menahan masyarakat. Jalan setapak kecil di pinggir tebing, namun hewan yang tidak disebutkan secara detail ini menutupinya. Orang-orang mulai meminta tolong saat melihat Wadoh lewat karena mereka berpikir bahwa murid penyihir pasti dapat menolong mereka. Hewan ini juga merasa ketakutkan karena kalau salah bergerak maka hewan ini juga akan jatuh ke jurang. Maka Wadoh berkata dalam hati, "Hari ini akan saya buktikan, apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar, atau ajaran si penyihir." Wadoh mengambil batu kecil dan berdoa, "Ya Allah, buktikanlah jika agamamu ini yang benar." Lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Akbar, lalu dilemparkan batu kecil tersebut mengenai hewan tersebut dan mati lalu terjatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun berkata, "Hebat sihirnya," dan Wadoh menjawab, "Ini bukan sihir," jawabnya. Lalu Wadoh mulai membongkar kedoknya penyihir, semua tentang kebohongan dan dusta belaka. Wadoh pun akhirnya mendakwahkan agama Nasrani di wilayah Yaman. Merasa terancam oleh agama baru, Zunuwas menyuruh pasukannya menangkap Wadoh, dan menghukum mati. Dibawanya Wadoh dengan terikat ke atas gunung untuk dilemparkan, namun Allah menolongnya dengan badai yang mematikan semua pasukan yang membawanya, kecuali Wadoh sendiri. Penduduk terheran-heran lalu mengikuti Wadoh menuju istana. Zunuwas kembali menyuruh pasukannya untuk membuang Wadoh di tengah laut yang pusarannya besar. Lagi-lagi Wadoh dapat kembali dengan selamat.
Dia memberitahu Zunuwas jika ingin membunuhnya, maka dia harus menyebut nama Allah saat melepaskan anak panah, karena yang dapat mematikannya hanya Allah. Saat anak panah yang dilepaskan dengan nama Allah tersebut melesat dan mengenai Wadoh, maka ia lalu meninggal saat itu. 20.000 masyarakat Yaman yang mengetahui kejadian tersebut lalu memeluk agama Nasrani. Marah dengan kejadian itu, maka Zunuwas menyuruh pasukannya untuk membantai 20.000 umat Nasrani tersebut dan melemparkannya ke api yang menyala. Berita ini tersebar hingga ke Romawi. Karena Romawi letaknya sangat jauh, maka Romawi menyurati Najasyi di Afrika untuk mengambil tindakan atas pembantaian tersebut. Raja Najasyi mengirim lebih dari 70.000 tentaranya ke Yaman, di bawah komandan pasukan yang bernama Abraha. Tentara tersebut menaiki kapal dan berlabuh di pantai Yaman. Bala tentara Abraha menyergap Zunuwas dan tidak memberi kesempatan Zunuwas untuk menghimpun kekuatan ataupun mengirim surat permintaan bantuan kepada sekutu-sekutunya. Sebuah serangan singkat cukup menghancurkan pemerintahan Yaman. Raja Najasyi mengangkat Abraha menjadi perwakilan kerajaan untuk memimpin Yaman. Abraha sangat bangga dan dia dapat membalaskan kekejaman yang dilakukan oleh Zunuwas. Abraha memerintah dan menjadikan Yaman menjadi pusat keagamaan Nasrani, dan membangun tempat-tempat ibadah yang megah, hingga terlihat sebagai peradaban maju pada zaman itu. Sampai kelak Allah kisahkan Abraha pada surah Al-Fil karena usahanya untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai sini saja kisah ini, semoga dapat menambah wawasan sahabat Salampedia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.